Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya yaitu menilai buku fiksi dan non-fiksi. Materinya menilai isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, KD-nya 3.7 menilai isi 2 buku fiksi, kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi. Nada 1 buku pengayaan. Nah, KD 4.7 menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun tulis. Nah, tujuan kalian pembelajaran dengan pendekatan aktivitas tadi dapat mengidentifikasi isi dalam buku fiksi dan non-fiksi, mengidentifikasi isi nilai-nilai dalam buku fiksi dan non-fiksi, kaitan nilai dengan kehidupan novel, susun laporan buku yang dibaca. Nah, di sini ada teks fiksi dan non-fiksi. Apa itu teks fiksi dan non-fiksi? Nah, pengertian dari fiksi merupakan perasaan naratif yang bersifat imajinasi atau isi ceritanya tentang hayalan dan tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Meskipun bersifat hayal, cerita fiksi tetap harus logis karena di dalam terkandung kebenaran yang dapat mendramatisasi manusia. Nah, kalau sedangkan pengertian dari non-fiksi ini, cerita non-fiksi ini adalah proses yang dibuat berdasarkan kejadian sebenarnya dan bersifat informatif bagi pembaca. Nah, kita dapat ambil salah satu, misalnya contoh dari teks fiksi ini adalah cerita dongeng, seperti cerita dongeng seperti misalnya Malin Kundang, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh. Nah, kalau misalnya dia ini berdasarkan kalau dia non-fiksi, ini adalah salah satu contohnya itu membuat esai dan membuat seperti itu, salah satu esai dan juga skripsi. Nah, di situ adalah salah satu contoh non-fiksi. Dia adalah bersifat data, mengumpulkan informasi-informasi yang berupa data. Nah, di sini juga kita dapat teks fiksi dan non-fiksi ini dapat diperbedakan berdasarkan fiksi, teks fiksi berdasarkan fiksi ini, dan non-fiksi cerita di dalam cerita fiksi tidak memerlukan pemahaman data-data yang sesuai dengan kenyataan saat ini. Jadi, fiksi ini tidak memerlukan data-data, sedangkan non-fiksi isi cerita membutuhkan informasi pasti dan berasal dari pengamatan dan data. Dari pengamatan dan data. Perlu pengamatan dan data. Itu adalah non-fiksi. Sedangkan tadi fiksi itu tidak memerlukan pengamatan dan data. Itu. Nah, bagaimana strukturnya? Nah, struktur cerita fiksi dan non-fiksi. Bagaimana struktur dari cerita? Nah, sedangkan struktur dari cerita fiksi terdiri dari 6. Bagian yang pertama adalah abstrak. Yang kedua itu orientasi. Yang ketiga adalah komplikasi. Yang keempat itu adalah evaluasi. Yang kelima ada resolusi. Yang terakhir adalah koda. Nah, kalian bisa baca di situ. Sedangkan pengertian dari keenam struktur tersebut. Sedangkan untuk struktur cerita non-fiksi, hanya dia dalam bagian saja. Terbagi dalam beberapa bagian saja, yaitu seperti orientasi dan urutan peristiwa. Nah, di sini semua cerita berdasarkan kejadian peristiwa berdasarkan fakta. Tidak ada imajinasi atau khayalan pengarang. Semuanya dibuat berdasarkan fakta umum yang dibuat dijadikan informasi oleh pembaca. Nah, jenis-jenis dari cerita fiksi adalah, nah di sini struktur cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini ada jenis-jenis dari cerita fiksi. Contohnya adalah cerpen, cerita pendek ya, atau cerita pendek, novel, roman, drama, telenovela, film komedi, dan sinetron. Itu adalah salah satu contoh jenis dari cerita fiksi. Sedangkan jenis-jenis dari cerita non-fiksi itu di sini antara lain adalah artikel,
picture, esai, opini, biografi, tips, reportase, iklan, jurnalisme, opini, biografi, pidato, kritik, sejarah, dan resensi. Nah, jenis buku fiksi biasanya ditunjukkan menghibur, sedangkan buku non-fiksi ditunjukkan memberikan informasi atau wawasan kepada pembaca. Seperti itu adalah salah satu memberikan informasi seperti berita. Misalnya sekarang kita lihat, misalnya kita sekarang nonton sinetron. Nah, sinetron itu termasuk di mana? Termasuk di cerita fiksi karena dia menghibur salah satu. Sedangkan non fiksi dia adalah salah satu berita, yaitu seperti berita perkembangan COVID, seperti itu berita. Intinya dia memberikan sebuah informasi. Itu adalah salah satu non fiksi contohnya. Nah, di sini ada unsur cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, di ciri-cirinya sebagai berikut ya. Di dalam sebuah cerita fiksi biasanya terdapat unsur-unsur seperti unsur tema, alur, plot. Nah, setting. Nah, di dalam setting ini terdapat latar, waktu, dan tempat biasanya terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Itu termasuk di dalam setting. Nah, terus sudut pandang, amanat, tokoh, dan gaya bahasa. Nah, di dalam sebuah cerita fiksi ini biasanya dia menggunakan gaya bahasa yang digunakan dalam cerita fiksi biasanya bahasanya sehari-hari yang tidak kaku, biasanya mereka biasa-biasa menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, sedangkan dalam unsur cerita fiksi terdapat informasi dan pengetahuan yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel, matriks, grafik, bagan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya gaya bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi ini biasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya tanpa dibuat. Jadi bahasa yang ini adalah bahasa ilmiah yang digunakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri materi pembelajaran ini, Bapak ingin menanggapi responden yang telah Bapak buat minggu lalu. Kalian sudah memberi jawaban responden mengenai hal-hal, dan Bapak sudah mendengarkan keluh kesah kalian selama pembelajaran daring 1 bulan ini. Bapak akan menanggapi hal yang pertama, yaitu tentang soal-soal. Untuk soal itu Bapak tidak akan memberikan tentang soal seperti seperti diklanjut atau kedinasan. Biasanya untuk soal diklanjut ini itu kalian belajar sudah diberikan kesempatan, yaitu extra lesson malam dengan guru extra lesson malam yang bersangkutan. Itu adalah kesempatan kalian untuk belajar mengerjakan soal-soal diklanjut. Sedangkan KBM hari ini dan hari yang lalu itu Bapak berikan itu sesuai dengan materi KBM yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.